bersyukur atas kesempatan yang Kau berikan pada setiap kami. Kami mau terus belajar kebenaran firman-Mu, dan kami mau terus membangkitkan hasrat dan gairah kami untuk kami mencari dan menemukan Engkau. Tarik aku Tuhan untuk kami lebih dekat pada Engkau, bahwa hidup kami untuk semakin erat dekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih. Tiba saatnya kami akan mendengarkan suara-Mu, kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu menjadi alat kemuliaan. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran itu. Kau berikan kami semua hikmat surgawi untuk kami bisa memahami kebenaran-kebenaran ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Silahkan Bapak Ibu kembali. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, banyak orang percaya menjalani hidup kekristenan, tetapi mereka belum memahami, ya, mereka tidak mengerti panggilan yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Dan ini bisa kita ketemukan dalam banyak kehidupan orang percaya. Jadi mereka menjalani hidup sebagai orang Kristen, orang percaya. Tapi dia tidak memahami, dia tidak mengerti panggilan yang sesungguhnya sebagai orang percaya. Dia tidak mengerti bahwa menjadi orang percaya itu harus seperti apa. Ya. Panggilan saya sebagai orang percaya itu harus seperti apa. Nah, ini yang seringkali tidak atau belum dipahami banyak orang. Jadi ketidakmengertian banyak orang dalam hal ini bisa karena dia tidak mau tahu. Ya. Jadi mereka tidak mengerti, tidak memahami panggilannya sebagai orang percaya. Tapi karena apa? Karena mereka tidak mau tahu. Ya, padahal mungkin dia sudah mendengar firman Tuhan yang kuat, yang benar. Tetapi memang mereka tidak mau tahu dengan kebenaran itu. Sehingga dia tidak tahu panggilannya sebagai orang percaya. Atau mereka belum pernah diajar dengan benar. Ya, jadi belum pernah diajar dengan benar bahwa ini loh panggilan kita, Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya itu ini. Ini belum pernah diajar dengan benar, sehingga orang percaya menjalani hidup kekristenan ini hanya seperti mengalir saja, ya, seperti kebanyakan orang, ya, orang ke gereja, kita ikut ke gereja, orang ikut melayani sangkur, kita ikut melayani, nanti orang kegiatan gereja kita ikut kegiatan gereja, tetapi sesungguhnya mereka belum memahami dengan benar panggilan sebagai orang percaya itu seperti apa, ya. Kalau mereka belum memahami panggilan, ya, kalau mereka belum memahami panggilannya sebagai orang percaya, dia tidak memahami dan tidak mengerti panggilannya sebagai orang percaya, maka orang-orang seperti ini akan memiliki kualitas hidup yang rendah. Ya, saya katakan mereka memiliki kualitas hidup yang rendah. Artinya apa? Apa yang mereka peragakan, apa yang mereka lakukan, ini tidak membuat Tuhan bangga. Tidak membuat Tuhan Yesus bangga atau membanggakan kita. Ya, karena memang dia tidak mengerti panggilannya sebagai orang percaya. Nah, orang-orang seperti ini belum tentu mereka adalah orang jahat, atau belum tentu. Mereka bisa jadi menjadi orang-orang yang baik, ya, secara moral umum baik. Ya, jadi mungkin murah hatinya juga nampak, ya, kesabarannya bisa nampak,
ya rajinnya ke gereja bisa nampak. Tetapi yang pasti, yang jelas, orang-orang seperti ini dia tidak merasa ada beban dalam hidupnya. Jadi di dalam hidupnya itu tidak merasa ada beban yang ditaruh Tuhan dalam hidupnya, tidak ada. Ya. Jadi dia menjalani kekristenan seperti orang-orang dunia. Orang-orang dunia, dia membesarkan anak, bekerja keras, mempersiapkan masa depan anaknya secara materi, dipersiapkan ya nanti mengantar anak-anaknya untuk berumah tangga, nanti mendidik cucu-cucunya bagaimana harus memiliki prestasi. Hanya seperti itu. Nah, ini bukan nggak perlu, ini juga perlu. Tetapi yang menyedihkan, orang-orang seperti ini dia tidak merasa ada beban yang ditaruh Tuhan di dalam hidupnya. Nah, ini yang repot. Ya, ini yang repot. Yang menjadi persoalan adalah orang-orang seperti ini kalau nanti dia ada masalah dengan orang lain, apakah ini dengan pasangan hidupnya, dengan keluarga dekatnya, keluarga besarnya. Nah, ini aslinya baru nampak nanti. Asli dari kualitas manusia batiniahnya baru nampak kalau dia konflik sama orang lain. Ya. Padahal kalau orang percaya yang mengerti kebenaran dan dia tahu panggilannya sebagai orang percaya, dia akan teruji. Ya, teruji. Belas kasihannya, murah hatinya itu akan tetap nampak sekalipun mereka ada gesekan-gesekan dengan orang-orang sekitarnya. Itu akan nampak. Karena dia tahu bahwa panggilan orang percaya itu seperti ini. Maka di depan saya katakan, orang-orang yang tidak memahami panggilannya sebagai orang percaya, dia menjalani hidup ini mengalir seperti orang dunia menjalani. Dan secara moral umum dia adalah orang-orang yang baik. Ya, dia bisa berkorban, berbagi untuk sesamanya. Dia juga ke gereja. Tapi yang menyedihkan adalah mereka tidak merasa ada beban yang ditaruh Tuhan dalam hidupnya. Nah, ini padahal setiap kita itu harus menemukan bahwa Tuhan menaruh beban dalam hidup saya itu seperti ini. Ya. Inilah kekristenan yang benar. Kekristenan yang benar itu di mana setiap orang itu dia menemukan bahwa Tuhan menaruh beban dalam hidup saya. Ya, Tuhan menaruh beban dalam hidup saya. Ya, macam-macam ini. Ya, macam-macam. Ya, masing-masing orang berbeda. Maka mengapa Alkitab katakan bagaimana orang percaya harus memikul salib dan menyangkal diri. Nah, ini. Ya, ini. Karena Alkitab katakan barang siapa tidak memikul salib dan menyangkal diri, mereka tidak layak menjadi muridku. Ya, orang tidak bisa dimuridkan, nggak bisa dididik, susah untuk didewasakan. Makanya saya akan terus menyuarakan bahwa setiap kita itu harus memiliki beban dalam hidup kita. Apakah beban saya harus mendampingi pasangan hidup saya, ya, mendorong dia supaya ya hidupnya benar. Ya, beban saya mendampingi anak-anak, mendampingi orang tua, mendampingi mertua dengan baik, ya, dan akan terus menjadi berkat bagi mereka. Itu termasuk beban yang ada dalam diri kita. Ya, ini harus kita temukan Bapak Ibu Saudara. Dan pasti ada yang Tuhan taruh dalam setiap kita, itu pasti ada. Apalagi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki saudara yang belum menjadi Kristen. Nah, ini itu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara memiliki saudara yang belum sebagai orang percaya. Pasti di situ ada beban. Bagaimana kita menunjukkan hidup kita ini yang memberkati sehingga nanti orang-orang sekitar kita yang belum percaya Tuhan itu akan tertarik. Wah, ternyata beda ya kalau orang Kristen. Ya, ternyata beda ya. Nah, ini yang mestinya ada di dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Juga kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di kantor, di mana lingkungan kita sebagai minoritas,
kita sebagai minoritas, bagaimana kita bisa memperagakan hidup sebagai orang percaya yang akhirnya orang akan mengatakan bahwa ibu itu pantas ya, pantas menjadi contoh buat orang lain. Ya, atasannya mengatakan itu, bapak itu pantas untuk contoh ya, untuk orang lain, untuk karyawan lain. Ini contoh nih, datangnya nggak pernah terlambat, pulangnya nggak pernah cepet. Kalau dimintain tolong ya cepat melakukannya, loyalitas terhadap perusahaannya nggak diragukan, jujurnya bisa dibanggakan. Nah ini juga beban. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara bekerja di kantor dan bisa menunjukkan prestasi yang bagus, itu secara tidak langsung kita akan dilihat orang. Ya, ibu rumah tangga, di lingkungan kita terkenal dengan orang-orang yang murah hati, orang-orang yang ringan tangan, artinya mudah membantu. Jadi kalau ada orang kesusahan kita cepat menolong. Ya, kita jadi seksi sibuk. Nah orang-orang seperti ini akan diperhatikan orang. Wah beda ya bapak itu dengan bapak yang lain. Ya, kayaknya itu ini banget, care banget ya sama lingkungan. Itu harus kita tunjukkan. Ya, karena itu salah satu cara untuk kita menunjukkan kepada dunia luar, kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bahwa kita berbeda dengan mereka. Tidak perlu dengan ucapan, oh saya ke gereja ini, oh saya ibadah seminggu 3 kali, tidak perlu dengan ucapan itu. Ya, tidak perlu. Tetapi hidup nyata kita bisa kita lihat bagaimana kita benar-benar memberkati mereka. Ya, memberkati mereka. Ya, tetapi kalau orang percaya menjalani hidup kekristenan dan yang ada dalam pikiran mereka, ya, yang ada di dalam pikiran mereka adalah bagaimana saya hidup nyaman, ya, bagaimana saya bisa hidup senyaman-nyamannya, bagaimana saya harus kecukupan, serba kecukupan, bagaimana saya tidak menderita. Jadi kalau orang percaya menjalani hidup tetapi dalam pikirannya yang ada hanya itu, pengen hidup nyaman, pengen hidup yang tidak diganggu orang lain, pengen hidup yang serba kecukupan, ya. Dia pengen hidup tanpa penderitaan, tanpa pencobaan, dan apa? Kalau mati masuk surga. Ini kalau orang konsep berpikirnya seperti ini menyimpang jauh dari yang diajarkan Tuhan, menyimpang jauh dari yang diajarkan Tuhan. Ya. Jadi dalam benaknya itu bagaimana dia merancang senyaman-nyamannya hidupnya. Bagaimana dia benar-benar membatasi untuk supaya jangan orang lain mengganggu privasi saya, mengganggu saya dan keluarga saya. Ya kalau orang seperti ini ya repot kalau nggak mau diganggu. Ya kalau kita nggak mau diganggu, nggak mau direpotin, ya kita tidak bisa menunjukkan murah hati kita dong. Kita tidak bisa menunjukkan murah hati kita tidak bisa menunjukkan empati kita melihat penderitaan orang lain, kita tidak bisa menunjukkan kesabaran kita. Ya. Jadi orang harus mau direpotkan. Ya, tentu dengan hikmat Tuhan kita tahu wah orang ini terlalu sering merepotkan. Nah ini kita batasin. Kita tahu wah orang ini memang nggak bagus karakternya. Ini sering mengganggu. Ya. Karena yang selalu saya katakan tidak selalu orang yang memerlukan pertolongan uang itu harus kita bantu. Tidak selalu. Pinjam uang dipinjemin, nanti pinjam lagi dipinjemin. Oh nggak bisa terus begitu, nggak bisa. Nanti dia menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Dia menggampangkan. Ya, dia menggampangkan. Tetapi paling tidak kita mengerti, oh ini pantas kita tolong. Ini pantas kita tolong. Ya, dan kita tahu bahwa orang ini memang benar-benar tidak ada. Dia memang benar-benar terpuruk kondisinya. Semampu yang bisa kita lakukan, mari kita lakukan. Ya memang sekarang saya harus mengatakan jangan kita menutup diri sehingga kita nggak mau diganggu. Jangan. Ya, jangan kita menutup diri sehingga kita nggak mau direpotin. Jangan. Ya.
Biarlah semua yang dihadirkan Tuhan dalam hidup kita itu mari kita respon dengan benar, kita responi dengan benar. Ya, kita renungkan, tanya Tuhan, apakah saya harus all out nolong saudara saya ini? Ya, apakah tidak perlu saya tolong? Nanti pasti Roh Kudus akan memberikan petunjuk. Wah, enggak perlu kamu tolong. Ini kebiasaan enggak bagus. Bisa, Roh Kudus akan bicara begitu. Ya, tapi mungkin Roh Kudus juga akan mendorong, kamu harus menolong orang ini, kamu harus menolong orang ini. Ya, kemarin waktu saya mendengarkan kesaksian mendengarkan ibadah suara kebenaran dari Selasa itu, ada orang jemaat begitu. Jadi ada jemaat, salah satu jemaat itu hidupnya untuk dia aja pas-pasan. Dia bukan orang yang berlebih. Tapi kenyataan dia bisa menolong orang lain. Dia bisa menolong orang lain, memberi makan bukan satu orang, beberapa orang. Dia kasih makan. Ya tentu bukan uang. Padahal dia sendiri hidupnya juga pas-pasan. Hidupnya pas-pasan. Nah ini yang saya katakan, kalau memang Tuhan gerakkan, mari kita berbuat baik untuk mereka-mereka. Ya. Tentu semua itu dengan ukuran kemampuan kita. Kita jangan menolong orang itu membabi buta sehingga akhirnya menjerat kita. Ya, ada kan orang menolong orang lain sekalipun dia dalam kekurangan, tapi dia membabi buta. Dia nggak mengukur dirinya sendiri. Nah, dasarnya menolong itu bukan karena digerakkan oleh Tuhan, tapi dasarnya biar dia disebut orang yang murah hati. Ya repot kalau begini. Ya, repot kalau begini. Kita dasarnya menolong itu harus digerakkan oleh Tuhan. Ini pantas kita. Nah, itu pun dalam tataran kemampuan kita. Jangan sampai kita menolong orang lain tetapi merugikan kita. Ya. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara harus siap untuk direpoti orang lain. Direpotin keluarga kita, direpotin keluarga besar kita. Kita harus siap direpotkan oleh teman-teman pelayanan. Ya, kalau memang itu memang harus kita tolong, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Semampu yang bisa kita lakukan. Mungkin tenaga kita, perhatian kita itu yang diperlukan mereka. Nggak selalu berbicara tentang uang atau materi, nggak selalu. Ya. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius, kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang pertama. Silakan. Ibu Ori tolong dibacain. Panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ya. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat ini mengirimkan satu pesan kepada kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, bahwa kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, sekali lagi, kasih karunia dalam Tuhan Yesus yang dinyatakan dalam hidup kita, ini akan membawa kita, akan membawa Bapak Ibu Saudara dan saya untuk masuk dalam kawasan hidup yang berbeda dibanding orang-orang yang tidak mendapatkan kasih karunia. Jadi ketika orang percaya itu mendapatkan kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau nggak mau kita akan ditarik, kita akan diseret, kita akan dibawa untuk memasuki kawasan hidup yang berbeda, ya, dibanding dengan orang-orang di luar orang percaya. Kita dibawa keluar dari pola hidup kebanyakan orang. Kita dibawa keluar dari pola hidup kebanyakan orang. Di sini dikatakan, jadilah kamu kuat. Jadilah kamu kuat. Jadi tentu ada alasannya kenapa kita dikatakan jadilah kamu kuat. Karena memang karena kasih karunia Tuhan itu, kita akan dibawa masuk kawasan hidup baru yang itu
tidak mudah kita jalani, yang itu tidak mudah kita jalani. Ya. Maka dikatakan ini jadilah kamu kuat. Ini bukti bahwa kita pasti akan menghadapi banyak pencobaan. Ya. Jadi ketika kita menjadi orang percaya, pasti akan menghadapi banyak pencobaan. Ya. Yang saya katakan di depan tadi apa? Panggilan kita sebagai orang percaya menjadi apa? Memikul salib, menyangkal diri. Itu panggilan orang percaya. Lah orang-orang seperti ini mendapat apa? Orang yang dikatakan mendapat kasih karunia dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Alkitab katakan kita tidak hanya ya, tidak hanya dikaruniai dengan iman, tetapi juga menderita. Itu juga iman. Kasih karunia kalau dia boleh menderita. Karena justru di dalam penderitaan ini akan menunjukkan kualitas manusia batinnya kita yang sesungguhnya. Lewat penderitaan yang kita alami, lewat kenyamanan hidup yang kita jalani, lewat berbagai pencobaan ini, disitulah kita diberikan kesempatan. Ayo kamu buktikan kualitas manusia batinnya. Ya kalau kita hidup nyaman, sebuah kecukupan, nggak diganggu orang lain, ya kita menutup pintu, menutup hati untuk orang lain, keluarga kita, keluarga besar kita, supaya jangan mengganggu kita. Lah, belum teruji. Belum teruji. Ya. Jadi ini bukti bahwa kita orang percaya itu pasti menghadapi banyak pencobaan. Maka ayat ini tepat dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Jadi karena kamu mendapatkan kasih karunia dalam Yesus Kristus, jadilah kamu kuat. Ya, kuat di sini kuat dalam banyak hal. Kuat di sini kita didorong, kita diarahkan untuk kita menjadi orang yang kuat dalam banyak hal. Contohnya, ketika kita dihina, kita tidak merasa tersakiti. Kita enggak merasa tersakiti. Ketika kita direndahkan, kita tidak ada keinginan untuk membalas. Ya. Ketika kita ditipu, kita tidak ada rasa jenuh untuk menolong orang lain. Ketika kita ditipu, jangan timbul rasa malas untuk menolong orang lain. Jangan. Yang menipu si A, ya, yang menipu si A nih, nipu. Bukan berarti nanti ada si B, si C, terus kita nggak mau, aku pernah ditipu si A. Loh, salahnya si B, si C apa? Ya. Jadi jangan karena kita pernah ditipu, dibohongi, terus kita nggak mau menolong orang lain. Waduh, repot nanti. Ketika kita dikhianati, jangan kita sakit hati. Ya. Jadi dalam banyak hal kita harus kuat. Ketika kita dirugikan, kita tidak perlu protes. Kita tidak perlu membela diri, tidak perlu. Kita tetap kuat. Respon kita harus benar dalam setiap peristiwa-peristiwa itu. Ya, Bapak Ibu, respon kita harus benar dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Ya, maka yang membedakan orang percaya dan orang bukan orang percaya itu dari apa? Respon yang timbul dari kita ini harus. Ya, jangan karena temuan kita dituruti, temuan kita diikutin, wah kita ramah, kita senyum, kita dipeluk-peluk, waduh adikku ini, waduh pun aku ini hebat. Tapi ketika kemauannya tidak diikuti, keinginannya nggak bisa kita jalankan, terus dia cemberut. Wah, nggak bisa begitu. Ya, nggak boleh begitu. Ya, jadi jangan kita egois, Ya, kalau dituruti terus sikapnya beda, enggak boleh begitu. Ya, enggak boleh. Kecuali orang tua. Karena apa? Kalau anak-anak kita itu terlalu sering melukai kita, terlalu sering tidak taat pada kita, kita harus ada sikap. Itu penting. Ya, kalau orang tua, waduh, itu dalam rangka kita mendidik anak-anak kita, dalam rangka kita mengajar anak-anak kita supaya dia menjadi anak yang bertanggung jawab, kita harus tunjukkan sikap. Kalau anak kita misalnya kekurangan uang, wah masih tanggal 10 uang gajinya habis,
tanggal 15 tahu gajinya tidak terlalu banyak, tanggal 15 tidak punya uang, terus dia ngejipkan orang tua, ngejipkan mertua. Oh, sekali-kali tidak perlu, jangan ditolong itu kalau terlalu sering. Kecuali anaknya sakit. Nah, kalau udah urusan anak sakit ini kita repot ya. Kecuali anaknya sakit. Kecuali ini untuk keperluan sekolah yang mendesak. Nah, tapi itu pun kita harus wanti-wanti. Jangan kita mudah menolong orang tanpa kita mengirimkan, tanpa kita menyampaikan pesan yang mengingatkan pada mereka. Jadi kita menolong orang, tapi dibalik nolong itu kita harus persiapkan, ya, petuah apa, nasihat apa yang saya berikan supaya dia tidak begitu terus. Jadi hanya jangan nolong terus tutup mata, repot itu. Kita kayak jadiin ATM, tapi orangnya nggak berubah. Ya, kita kayak jadiin mesin ATM, dipencet keluar duit, pencet keluar duit. Ya, mesin ATM itu kan nggak bisa kirim pesan, kirim nasihat kepada kita yang ngambil duit. Kita nggak boleh seperti itu. Ya. Jadi jadilah kamu kuat, itu kuat dalam hal ini, karena terus terang Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menghayati panggilan kita sebagai orang percaya, kita tuh benar-benar sepertinya kalau saya katakan apa, menderita, dalam arti apa, perasaan kita, aduh mesti ngalah lagi, pasti ada yang begitu, aduh aku harus ngalah lagi, aduh aku mesti mengorbankan kepentingan saya. Karena kita menjalani hidup kekristenan, menjalani hidup kekristenan kita sesuai dengan panggilan itu. Ya, kita nggak bisa tutup mata, tutup telinga, nggak bisa. Ya, maka di sini dikatakan kamu harus kuat. Nah, kita ini harus mampu menunjukkan integritas kita. Ini bukan hal mudah. Ini bukan hal mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, dalam hal-hal kecil saya pun juga seringkali masih belum lulus. Ya. Karena kenyataannya banyak di antara kita ketika kita mendapatkan perlakuan dari orang lain yang tidak nyaman, respon kita seperti orang dunia. Respon yang kita tunjukkan itu seperti respon orang dunia. Padahal mestinya respon kita harus nggak boleh sama dengan orang dunia yang tidak mengenal kebenaran, nggak boleh sama. Ya. Sekalipun kita sering disakiti, sering dirugikan, tapi tetap aja kita seperti merasa tidak terjadi apa-apa. Ya. Jadi sekali lagi, respon kita atas perlakuan orang lain terhadap kita itu tidak boleh salah. Tidak boleh salah, karena hal ini akan menunjukkan bahwa kita nggak ada beda dengan orang dunia. Dan ini memalukan. Kalau sampai selalu sering kita lakukan, ini memalukan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika orang percaya kita memperoleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, ya, ketika kita memperoleh kasih karunia dalam Kristus Yesus, seharusnya yang ada dalam pikiran kita adalah, ya, yang ada dalam pikiran kita adalah seperti apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 20. Silakan, Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, hidup yang kuhidupi, hidup, ya, melainkan, namun aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, artinya hidup yang kita jalani saat ini adalah hidup oleh iman, penurutan dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ini yang dikatakan orang yang mendapat kasih karunia di dalam Tuhan Yesus. Ya. Jadi kematian Tuhan Yesus di kayu salib
yang menebus dosa semua orang, menebus dosa semua orang. Dan bagi orang-orang yang meresponi korban Kristus di kayu salib, mereka adalah orang-orang yang menyerahkan hidupnya bagi Tuhan. Ya, sehingga mereka bisa mengatakan seperti apa yang dikatakan Paulus. Aku hidup tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, ini yang saya katakan, ternyata orang yang mendapatkan kasih karunia, ya, kasih karunia dalam Kristus Yesus itu berat ternyata. Berat. Karena dia harus menjalani hidup seperti hidup yang dijalani Tuhan. Memang kita masih manusia daging, masih menjalani hidup, tetapi sesungguhnya yang ada di dalam diri kita itu karena apa? Ya, hidup oleh iman dalam anak Allah. Jadi orang yang menerima kasih karunia, orang yang menerima kasih karunia dalam Kristus Yesus, ini dia harus berjuang bagaimana dia bisa memperagakan hidup seperti Kristus hidup. Dia menjalani hidup seperti Kristus hidup. Ya, jadi kita tidak bisa hidup semau kita. Kita nggak bisa hidup semau kita. Karena apa? Kita ditebus. Kita bukan milik kita lagi. Kita itu milik Tuhan. Korban Kristus di kayu salib itu menebus Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Jadi kita milik Dia. Itulah kasih karunia. Itulah kasih karunia. Tetapi karena kasih karunia ini, hidup kita menjadi apa? Menjadi lebih berat daripada orang yang tidak menerima kasih karunia. Ya, hidup kita menjadi lebih berat. Ini yang harus kita pahami. Coba dibaca dari 2 Timotius 2 ayat 2. 2 Timotius 2 ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi kalau Bapak Ibu sudah diberkati oleh kebenaran-kebenaran firman Tuhan seperti pada malam hari ini, Bapak Ibu sudah bisa menghayati, bisa memahami, dan bisa mengenakan di dalam hidup sehari-hari. Maka apa yang kita telah terima ini harus disampaikan pada orang-orang yang kita kasihi, pada orang-orang yang dekat dengan kita. Terserah dia bisa menerima atau tidak, itu harus kita sampaikan. Tentu bentuk penyampaiannya bukan seperti khotbah begini, tidak. Jadi apa yang telah kita dengar, apa yang kita pahami itu dipercayakan. Artinya apa? Disampaikan. Ya, disampaikan, diberitakan pada orang lain supaya mereka juga bisa diberkati seperti kita diberkati. Ya, dulu kita nggak sabar nih, dulu kita pemarah nih, tapi kita sudah mulai mengerti kebenaran, kita bisa menekan, sudah bisa sabar, sudah bisa nggak marah. Nah, ketika lihat orang-orang yang marah, orang sekitar kita bisa ngomong, udah nggak ada untungnya deh marah, malah menyiksa deh katanya. Kamu percuma kamu marah kayak gitu, yang kamu marahin aja ketawa-ketawa, nggak mikirin, udah kamu malah capek sendiri. Ya, nggak usah emosi. Karena kita dulunya begitu juga. Kita dulunya begitu, kita bisa menyampaikan. Ya, kita dulu orang yang acuh cuek. Ya, acuh cuek. Kalau ada orang saudara datang tuh kita naik ke atas, nggak mau nemuin, ya hanya orang-orang tertentu kita mau ketemu. Wah, itu nggak bagus. Kita ingetin, halo mas atau nak, orang itu nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa kita itu hidup sendiri. Suatu saat kamu pasti memerlukan orang lain. Jangan begitu dengan orang, jangan begitu apalagi itu saudara. Kita harus ingatkan bahwa kita itu tidak bisa hidup sendiri, nggak bisa. Kita ini makhluk sosial. Sehebat apapun kita pasti perlu pertolongan orang. Pasti perlu pertolongan orang. Nah, itu diajarkan pada anak-anak kita supaya ketika ada tamu, saudara dari siapapun, dibiasakan mereka ramah, mereka menyambut. Ya. Jangan kalau saudaranya yang biasa memberkati, saudaranya bisa ngasih uang, terus
wah sambutannya berlebih, nanti saudaranya yang nggak pernah mengasih apa-apa terus dingin, ya, asal, tidak bagus itu. Ya. Jadi pemahaman kita tentang kebenaran ini yang telah memberkati kita itu harus kita impartasikan, harus kita tularkan, ya. Bahkan kadang-kadang pengalaman buruk kita itu kita sampaikan ke anak-anak kita. Oh, Bapak dulu nih, pengalaman buruk, kamu jangan seperti itu. Jadi kita menceritakan pada anak-anak kita, pada orang-orang yang kita kasih, bukan hanya sukses kita, tapi kegagalan kita pun juga kita ceritakan. Itu menjadi pembelajaran buat mereka. Ya, kita ketemu ponakan, wah ini kayaknya kalau saya diamkan nggak bener nih hidupnya nih, bahaya nih ponakan ini. Kita sampaikan, om dulu pernah kayak kamu, jangan, ya nanti kamu nyesel nanti. Jadi ini berbicara tentang memberitakan kebenaran yang sudah memberkati kita itu kepada banyak orang. Ya, itu kita sampaikan pada banyak orang. Dan kita bisa belajar dari hal yang paling sederhana. Yang terus saya sampaikan tentang apa? Masalah mengampuni, masalah pengampunan. Itu kita harus ngomong, papa mama tuh disakitin orang lebih dari kamu, tapi papa mama bisa mengampuni, nggak masalah. Orang itu ketemu tetap kita bisa enjoy, kita bisa berpelukan, padahal itu dulu melukai papa mama, dia melukai, ya, dia menyampaikan sesuatu yang nggak benar tentang hidup papa mama. Tetapi kalau kita biasa mau kita peluk aja. Nah, jadi anak-anak kita ketika mendengar begitu, ketika dia dilukai orang lain, dia ingat papa mamanya orang yang mudah mengampuni. Papa mamanya orang yang mudah melupakan kesalahan orang lain. Papa mamanya orang yang tulus. Ya itu kita sampaikan. Jangan justru bangga. Tuh lihat tuh, mama nggak mau ketemu mukanya orang itu. Tahu nggak, mama sakit hati. Oh, hal gitu kok diceritain anak kita. Ya. Marah kita, dendam kita jangan diceritain anak kita. Kalau kita ceritain ke dia, kita seperti apa? Mewarnai jiwa anak itu dengan warna yang buruk. Ya. Jadi yang diceritakan anak-anak kita harus bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa murah hati, bagaimana kita bisa menolong orang lain sekalipun kita juga pas-pasan. Jadi anak-anak kita nanti nangkep orang tua saya begini. Ya, jadi ayat 2 itu mengatakan seperti itu, sampaikan hal yang baik, sampaikan. Ya, coba ayat 3. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Nah, ini ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Artinya, kalau dia tidak ikut menderita, kalau orang percaya tidak ikut menderita, dia bukan prajurit yang baik. Ya. Dikatakan ikutlah menderita. Jadi makanya saya heran kalau orang percaya itu begitu kuat keinginannya untuk tidak mau menderita. Begitu kuat keinginannya untuk hidup nyaman. Begitu kuat keinginan untuk hidup tidak mau diganggu orang lain. Waduh. Nah ini panggilannya seperti itu kok. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Ayat ini bukan hanya ditujukan dari Paulus kepada anak rohani Timotius, ini juga ditujukan pada semua kita. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik. Nah, menderita di sini Bapak Ibu, menderita di sini jangan selalu diartikan dengan nggak punya duit, nggak punya apa-apa, bangpak, ya. Jadi kita benar-benar bukan, menderita itu bisa macam-macam. Misalnya perasaan kita dilukai, tapi kita ditekan, ayo kamu nggak boleh balas, ayo kamu nggak boleh balas. Roh Kudus bilang, kamu tidak boleh balas, kamu tidak boleh balas. Itu menderita loh. Kita jelas-jelas disakiti, kita dilukai, kita difitnah. Nah, ini yang menyakitkan, kita difitnah. Tapi Roh bilang, duh, kamu tidak boleh balas, kamu tidak. Itu menderita. Itu menderita.
Ya, ketika kita dirugikan, kita dilukai, tapi dia datang kepada kita, terus dia minta tolong. Tanya Roh Kudus, perlu kita tolong tidak? Kalau Roh Kudus bilang, kamu tolong, kamu harus tolong, kamu tunjukkan bahwa kamu memiliki integritas yang berbeda. Sementara secara daging sakit kita ngeliat orang itu muak, misalnya, melihat mukanya aja saya muak. Tapi Roh Kudus bicara, tolong dia. Tolong dia. Nah ini menderita. Ini bukan masalah jumlah uang, tapi masalah perasaan kita yang keselnya itu belum sembuh, dia udah datang. Nah kalau kita mampu melakukan ini, oke, saya mau nurut, saya tolong orang itu, saya melupakan kesalahan. Kita mampu melakukan ini, kita peluk anak-anak kita ceritain, itu memberkati, sampaikan. Tapi kalau kita tidak pernah memiliki pelajaran rohani seperti ini, apa yang mau kita sampaikan pada anak kita? Coba renungkan. Kalau kita tidak pernah memiliki pengalaman rohani seperti ini, coba apa yang kita sampaikan pada anak-anak kita? Bahwa kita dulu pernah memaafkan, mengampuni orang, bahwa kita dulu pernah menolong orang, bahwa kita selalu bisa tulus sekalipun orang itu bengkok hatinya. Itu kita bisa wujudkan. Nah, anak-anak kita diberkati. Nah, kita mewarnai jiwa anak kita dengan warna yang indah. Yang indah. Nah, sebaliknya, kalau kita ngomong, wah untung enggak gua habisin dulu. Kalau sekarang ketemu mau gua habisin. Nah, coba anak kita dengar. Kita mewarnai apa? Warna yang buruk di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya Bapak Ibu Saudara, memang panggilan menderita sebagai seorang prajurit itu enggak bisa kita hindari. Kalau kita dikatakan prajurit, berarti Tuhan itu komandan kita. Kalau di militer, kalau komandan perintah itu enggak ada, bantah itu enggak ada. Makanya Paulus itu bagus ya pakai istilah prajurit. Karena kalau prajurit itu dia enggak lihat apa-apa, yang dilihat komandannya aja, perintah komandan apa itu yang dilakukan. Kalau itu bukan komandan, tidak dia dihiraukan. Nah, kalau kita prajurit, komandan kita Tuhan Yesus Kristus, apa yang diperintahkan Tuhan itu kita lakukan. Kita sakit hati tetap kita lakukan. Kita hanya taat, kita patuh pada komandan kita. Ayat 4. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Nah, ini jelas seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Nah, di depan saya katakan, kita, Bapak Ibu dan saya itu prajurit Kristus yang sedang berjuang. Di mana letak berjuangnya? Di mana letak berjuangnya? Letak berjuangnya adalah bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita hidup benar di hadapan Tuhan. Bagaimana kita mengerjakan panggilan sebagai orang yang menerima kasih karunia Kristus itu dengan benar. Itu berjuang. Itu perjuangan kita. Bapak Ibu Saudara dan saya itu sedang berjuang. Berjuangnya apa? Berjuang untuk hidup benar. Berjuang untuk hidup suci. Berjuang untuk bagaimana kita tidak melukai hati Tuhan. Itu perjuangan kita. Itu perjuangan kita. Dan ketika kita berjuang, kita tidak boleh memusingkan dengan kebutuhan kita. Prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Tidak mikir. Yang dipikirkan adalah bagaimana saya berkenan kepada komandan saya. Bagaimana saya berkenan kepada komandan saya yang mulia Tuhan Yesus. Itu yang dipikirkan. Jadi kita semua ini sedang berjuang. Ya, kita ini sedang berjuang. Berjuang untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berjuang untuk menggenapi panggilan yang ditaruh Tuhan di atas pundak kita, berjuang untuk hidup dalam kesucian Tuhan. Dan kita enggak boleh memikir, oh nanti ini, enggak. Pasti komandan kita bukan komandan yang tidak tahu kesulitan kita.
Ya. Maka Alkitab katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Jadi bukan carilah tambahannya, bukan, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, temukan kerajaan Allah itu dan kebenaran, semuanya pasti ditambahkan. Pasti ditambahkan. Jangan meragukan. Jangan meragukan pemeliharaan Tuhan. Jangan meragukan. Kalau kita hidup benar di hadapan Tuhan dan Tuhan bisa melihat bahwa anakku ini berjuang. Anakku ini berjuang untuk hidup benar. Dia berjuang bagaimana dia tidak melukai sesama. Dia berjuang bagaimana dia tetap hidup kudus. Bagaimana dia berjuang, ya, tidak membalas segala sakit hatinya. Itu berjuang, Bapak Ibu Saudara. Itu berjuang. Dan kalau sudah begini, nggak perlu kita takut dengan apapun, tidak perlu. Karena memang Alkitab katakan, prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, maka dia akan berkenan. Nah, yang kita perjuangkan itu adalah bagaimana kita berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang kita perjuangkan. Itu yang perlu kita perjuangkan. Ya. Jadi prajurit yang baik itu dia terus memikirkan strategi apa yang harus dilakukan demi memenangkan peperangan ini. Ya, kalau di militer itu kan komandan itu ini, pokoknya kamu harus menyerang ini, kamu rebut ini, dikasih tugas. Nah, udah prajurit yang benar dia akan memikirkan strateginya. Bagaimana saya bisa merebut daerah ini? Dia memikirkan terus strateginya. Sambil memikirkan strategi, dia melatih dirinya bagaimana dia menjadi orang-orang yang benar-benar profesional. Ya. Pasti kalau misalnya pembajakan, misalnya contoh pembajakan, ini pesawat kita dibajak, di dalamnya ada 200 penumpang, yang bajak orang yang nekat, komandannya kan jeru, tugas kamu bagaimana membebaskan pembajakan itu, membebaskan penumpang dalam pesawat itu dengan korban seminimal mungkin. Komandannya tunjuk, kamu koordinator lapangan. Nah, ini dia prajurit yang siang malam dia memikirkan hal itu. Dia nggak memikirkan, ini istri saya masa apa ya? Wah, ini anak saya ulang tahun, ada nggak ya uang untuk merayakan? Nggak mungkin, dia mungkin mikir gitu. Yang dia pikirkan bagaimana anatomi dari pesawat itu. Dia harus tahu kondisi pesawat itu. Di mana letak pembajak itu? Berapa pembajak itu? Dia itu dipikirkan. Dia nggak memikirkan apakah cicilan rumah udah dibayar, nggak mikir ya. Istri hamil tua nggak mikir. Ini prajurit yang benar itu seperti itu. Bahkan istrinya mau melahirkan pun belum tentu diizinkan untuk dia nungguin istrinya melahirkan. Itu prajurit yang benar. Jadi prajurit yang benar itu fokus secara profesional bagaimana dia melakukan tugas itu sehingga dia berkenan pada atasannya, komandannya itu. Tidak memusingkan. Jadi intinya dia siang malam memikirkan bagaimana saya membebaskan Sandra itu dengan tidak ada jatuh korban. Tidak ada jatuh korban. Dia harus memikirkan itu. Sama dengan kita. Bagaimana saya menjadi berkat tanpa membawa korban. Artinya apa? Tanpa kita menjadi batu sandungan. Tanpa kita melukai orang lain. Kita bisa aja korban. Oke, kita pinjemin 10 juta. Tapi dibalik meminjamkan 10 juta, 20 juta itu mulut kita ngomong yang kasar. Tahu? Sampai yang dipinjemin itu menerima karena memang nggak ada. Tapi luka hatinya, luka dari omelan kita. Ya percuma kita. Kita minjemin tapi ada korban kan? Anaknya mungkin sakit hati kan, mamahnya digituin, tapi anaknya karena masih SMA, masih mahasiswa, dia nggak bisa nolong mamahnya, papahnya perlu banget duit ini. Tapi orang yang minjemin ini dengan kata-kata yang menyakitkan, melukai, kan korban. Bukan seperti itu, komandan kita tidak mengajarkan seperti itu. Kita jadi prajurit yang proporsional, yang profesional. Kita atur strategi sebaik mungkin
supaya tugas itu terlaksana tanpa jatuh korban. Tanpa jatuh korban. Mari kita menjadi berkat banyak orang. Kita memberkati orang lain tanpa melukai. Kita menolong orang lain tanpa melukai hatinya. Ingat, kita menolong orang lain tanpa melukai hatinya. Mulut kita dijaga. Mulut kita dijaga. Biarin mereka yang sudah kita tolong berkuar-kuar, terserah, silakan. Tapi mulut kita jaga. Jangan menimbulkan korban. Ya. Perjuangan kita berat Bapak Ibu Saudara, apalagi hidup sekarang ini, waduh, nyari uang susah banget. Susah sekali. Tetapi sekali lagi saya ingatkan, jangan karena susah nyari duit sehingga kita benar-benar tidak mau menolong orang lain. Jangan. Kita yang masih ada berkat sekalipun sedikit, mari kita bagi. Tidak banyak sih, tapi mari kita berbagi. Mari kita berbagi. Kita menjadi prajurit. Jangan kita memikirkan penghidupan, ya. Kita pusing dengan penghidupan. Tiap hari memikirkan kepentingan apa, kesenangan anaknya kita pikirkan, kesenangan menantu, kesenangan cucu kita pikirkan terus itu aja yang kita pikirkan. Kita tidak pernah memikirkan jauh di sana ada saudara kita yang jauh lebih menderita. Ada yang menderita yang tidak pernah atau belum sempat kita pikirkan. Jangan seperti itu. Ya, mari kita menjadi prajurit-prajurit yang baik, yang sedang berjuang. Kita tidak pusing dengan masalah penghidupan kita. Tetapi tentu kita tanggung jawab, kita kerja keras, kita jujur, kita hemat. Mulut kita jaga. Tidak mungkin orang seperti ini tidak diberkati. Tidak mungkin. Selalu saya dengung-dengungkan. Selalu saya meyakinkan. Kalau kamu jujur, kamu kerja keras, kamu profesional, kamu loyal, mulut kamu jaga dengan baik, tidak mungkin hidupmu tidak diberkati. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mari kita berjuang menjadi prajurit yang baik. Tidak mudah. Tidak mudah menjadi prajurit yang baik. Tapi saya yakin Bapak Ibu Saudara dan saya mampu untuk mewujudkan hal ini. Saya sangat yakin Bapak Ibu Saudara mampu. Karena kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan ini pasti akan menggores jiwa saudara. Menggores. Dan pasti ingat apa yang saya sampaikan. Ya, saya senang ada di tengah-tengah keluarga besar Aletheia. Sekalipun kita jemaat yang kecil ini, tapi kita ada kebersamaan kekeluargaan yang sangat luar biasa. Ini kita pupuk terus, ya. Tadi ibu dari Mbak Rina dipanggil Tuhan tadi malam, ya. Ya, karena kondisi sekarang ini sulit, ya. Setiap orang yang ke rumah sakit terus diduga semua orang takut COVID lah, takut inilah. Tapi semua berjalan dengan baik. Mulai tadi malam, ya, saya dibantu Om Wipo, ya, dibantu yang lain, peti kita sediakan, ya, pemakaman tanah kita bantu, dan sampai tadi siang kita bisa menjalankan semua itu dengan baik, ya, dengan baik. Ya, memang kita tidak banyak yang hadir karena memang kondisi seperti ini. Ya, ini semua dalam rangka perjuangan. Ya, ini semua dalam rangka perjuangan. Kita tunjukkan, kita bisa berbuat, kita bisa melakukan sesuatu yang menjadi berkat. Ya, bukan masalah nilai rupiahnya, tapi empati kita, bagaimana kita sepenanggungan merasakan penderitaan keluarga ini. Ya, mereka adalah keluarga yang setia, mereka keluarga yang menopang pelayanan saya. Jadi saya harus bantu dia dengan sangat baik. Ya, Tuhan Yesus memberkati, selamat berjuang. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu saudara bangkit berdiri. Katakan, Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat
pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hartaku abadi. Katakan, Tuhan, aku rela. Tuhan, aku rela mengosongkan bejana jiwaku ini dari segala keinginanku dan semua hasrat pribadiku. Tuhan, penuhi aku dengan gairah surgawi nan suci, agar apapun tak ku ingini lagi, hanya Engkau hasratku abadi. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu saat ku pulang. Saat ku pulang menghadap Bapa, hanya Engkau yang ku miliki. Kerinduan hatiku, kehausan jiwaku, dapat ku memandang wajah-Mu. Dapat ku memandang wajah-Mu, dapat ku memandang, dapat ku memandang wajah-Mu. Biarlah Tuhan, kiranya gairah surgawi nan suci Engkau meteraikan di dalam hati kami, dalam jiwa kami. Dan biarlah setiap kami memahami panggilan kami sebagai orang percaya yang harus rela untuk memikul salib dan menyangkal diri. Olehnya Alkitab katakan, jadilah kamu kuat. Dan ini yang mau kami kerjakan. Aku mau kuat, Tuhan. Kuat menjadi orang-orang yang kuat. Bagaimana kami tidak membalas ketika kami dilukai. Bagaimana kami bisa mengampuni ketika kami dikhianati. Bagaimana kami tetap bisa bermurah hati sekalipun kami sering dikecewakan. Kami akan menjadi anak-anak yang kuat. Lalu kebenaran-kebenaran ini terus mengisi bejana hati kami. Roh Kudus meteraikan dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Tidak mudah dan memang berat. Karena ini bertentangan dengan naluri manusia kami, bertentangan dengan naluri kedagingan kami.
Banyak orang percaya ingin hidup nyaman, ingin hidup tanpa penderitaan, ingin hidup tanpa diganggu oleh orang lain. Tetapi bukan itu yang Kau kehendaki. Kami harus siap menjadi anggur yang tercurah, roti yang terpecah bagi banyak orang. Kami mau berjuang menjadi prajurit-prajurit yang berkenan bagi Sang Komandan yang mulia Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Bapa, kami serahkan setiap kami yang mendengarkan ibadah streaming ini. Engkau memberkati hidup kami, Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati keluarga kami, anak cucu menantu kami, kiranya Engkau memberkati. Apapun yang kami kerjakan jadi berhasil, dan biar semua ini untuk kemuliaan nama-Mu. Pagari kami, bentengi kami, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari sakit penyakit apapun, khususnya dari virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan keluarga Bapak Adijaya dalam tangan kasih-Mu yang ditinggal oleh ibu mertua, oma yang dikasihinya. Kuatkan dan teguhkan biar mereka tetap dan bahkan lebih setia dalam mengirim dan melayani Engkau. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu, pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden, untuk membawa bangsa ini keluar dari masalah yang cukup sulit ini. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam.